Selamat datang di Pomet Podcast Medcom. Mungkin kendalanya kemarin saya agak kecewa sih sama birokrat kampus ini. Kenapa tuh? Tiap HMJ ini bisa memasukkan aspirasi gitu. Aspirasinya ke dalam web. Iya di situ. Karena Mas Hafid ini konten kreator. Saya gagal, Pak. Udah aman gitu ya sama gawe. Kalau cek IG-nya Mas Hafid isinya konten kreator Iya, semua. iya. Terima kasih Bimo untuk yang mau foto wedding nikah juga bisa ke Bimo aja. Ini lagi kawan Dijamin. Selamat datang di Pomet Podcast Medcom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di Pomet Podcast Medcom. Ya, jadi pada hari ini kita perkenalan dulu kali ya, karena ini adalah podcast pertama yoi. Nah, perkenalkan nih, nama gua Raden Alfred Oki Darmawan. Panggil aja Oki dari jurusan PGSD tahun angkatan 2018. Dan di samping gua nih ada Nabila Salim, biasa dipanggil Bile atau Nabila boleh. Saya dari jurusan English Department 2018. Nah, betul. Nah, kita sedang melakukan Pomet, yaitu podcast Medcom. Nah, podcast Medcom itu adalah salah satu agenda dari Departemen Medcom Info Kabinet Arya Satya Inka tahun Kabinet 2021. Nah, di sini kita akan membahas nih tentang program kerja Medcom dan apa sih Medcom itu sebenarnya, esensi Medcom yang ada di FKIP itu sebenarnya. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya, kita langsung perkenalan sama guest star kita, sama bintang tamu kita nih ya. Nah, ada 3 orang hebat-hebat di sini nih. Yoi, boleh emang nggak perkenalan? Ya, terima kasih ya buat Oki yang memang sebelumnya sudah bersedia gitu tuh untuk menjadi host di agenda Medcom ini, di podcast ini. Terima kasih Oki, terima kasih Bile. Nah, oke, selanjutnya perkenalkan, nama gue Hafid Arif. Gue di sini selaku Kepala Departemen Medcom. Gue dari jurusan PGSD 2018 dan di sini ada anggota gue. Ya, silakan. Ya, nama gue Indira, biasa dipanggil Dira. Gue sendiri dari anggota Medcom di Kabinet Arya Satya Inka. Kemudian sebelahnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Bimo Swastika Pangestu dari English Department 18. Saya salah satu dari anggota Medcom Info BEM FKIP. Apa tadi? Arya Satya Inka. Arya Satya Inka, lupa. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 orang hebat nih di samping gue nih ya. Nah, kita tanya dulu nih, jabatan yang memang ada di BEM tuh, mereka tuh menjabat sebagai apa sih? Gitu. Biasa aja ya, alhamdulillahnya sih gue dipercaya gitu sebagai kepala departemen Medcom ini buat ngejalanin satu tahun kepengurusan ini ya. Agenda Medcom ini ya bukan karena pemikiran gue sendiri gitu kan, tapi gue pun bersama kawan-kawan gue menampung aspirasi anggota gue juga nih gitu. Jadi bukan sepenuhnya agenda podcast, agenda yang lain itu hanya berasal dari pikiran gue, tapi dari kawan-kawan gue juga gitu. Betul. Iya. Suka sekali pemimpinan kayak gini Ini ya. leadership. Nah, kalau dari Nyonya Indira sendiri, Ya, kenapa? jabatan di BEM-nya tuh seperti apa? Kalau saya di BEM Medcom ya, itu cuma sebagai anggota. Sebagai anggota. Anggota. Mungkin ada bidang-bidang khususnya? Bidang desain sih ya mungkin ya. Bidang desainnya. Kalau boleh tahu siapa tuh kepala bidangnya? Ada namanya Sri Harti dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 2018. Ya. Cuman dia berhalangan hadir nih sekarang. Ini perwakilannya aja. Iya. Keren. Kalau Selanjutnya masnya? dipanggil apa nih, Mas? Mas Bimo. Mas Bimo. Boleh. Kalau saya sama kayak Mbak Ira. Anggota dari Mbak Sri Hati. Oh, anggotanya juga. Desain juga. Anggota. Jadi kita harus tahu dulu nih ada bidang apa aja sih di Medcom. Tadi soalnya belum dijelasin kan. Ada bidang apa aja, terus kepala bidang siapa aja kalau boleh tahu. Iya, Siapa yang bidang? mungkin di Medcom ini kan ada 2 bidang, yaitu ada media sosial dan ada Visual apa sih namanya? apa namanya? Grafis. Visual. Visual apa nih? Yang lebih ke bidang desain gitu sih. Oh, Editing. Oh, editing. Komunikasi visual. Komunikasi visual. Berarti ada 2 ya. Tadi media sosial sama Komunikasi. komunikasi visual.
Sorry gua agak lupa. Ya. Ya. Satu lagi berarti siapa tuh kepala departemen? Kepala Di Dan dalam- kabitnya sendiri itu yang di komunikasi visual itu ada Sri Harti yang tadi udah sebutin dari jurusan English Department, dan satu lagi itu kepala bidang media sosial itu dari PVTE namanya si Fazri, dan ya beliau berhalangan hadir lah untuk sini. Keren ya berarti Medcom nih ya. Nah, kita langsung aja nih kita kupas apa ada agenda apa sih yang ada di Medcom ini, atau ada program kerja apa sih yang memang Medcom info dari Departemen Kabinet Arya Satya Inka ini ada apa aja program kerjanya. Nah, boleh dijelasin kali ya, yang mungkin saya ketahui itu ada 3 doang nih, ada podcast, ada pemula, dan juga web. Mungkin kita bakal kupas nih pada hari ini ya. Mungkin yang bakalan gue sebutin itu beberapa agenda-agenda yang baru aja ya, mungkin yang dari tahun kemarin tuh belum ada, mungkin sudah ada atau kemarin vakum dan kita hidupin lagi gitu. Berarti ini kata lainnya inovasi lah Ya, ya, inovasi di baru. kabinet kali ini. Yang tadi gue bilang dari kawan-kawan pun juga. Yang pertama itu kan kita yang alhamdulillah sekarang yang sedang jalan ini, yang sudah berjalan ini ya dari podcast itu yang pertama, dan yang kedua itu kita nanti ada yang namanya pemula pelatihan multimedia. Nanti di dalamnya itu ada pelatihan desain, ada pelatihan editing video juga. Nah, dan yang terakhir mungkin dari agenda yang memang tahun sebelumnya sudah vakum sebentar dan kita akan hidupkan lagi itu nanti web sih. Kita akan hidupin lagi web terkait web itu, Bang. Berarti ada web khusus gitu ya? Iya, ada khusus untuk nanti bisa dijelasin lah sama PJ-nya sendiri gitu. Kita mulai aja dari yang nomor pertama Nah, kali iya, ya. boleh. Coba penjelasannya apa sih Pomed itu? Ya, Pomed kan tadi yang udah disebutin. Pomed itu podcast Medcom ya. Ya, karena kenapa namanya podcast Medcom ya? Bahasanya kita yang ngewadahin gitu tuh Medcom, yang inovasi dari Medcom. Memang ada beberapa jurusan beberapa departemen yang menyarankan untuk adanya podcast. Iya. Kan tetapi tetap kita yang menggagasnya untuk mungkin departemen lain itu hanya mengisi dari narasumber atau yang lain-lainnya sebagainya gitu. Oh, betul. Jadi yang menyelenggarakan tetap Medcom, Iya. tapi mungkin nanti bintang tamunya Iya. atau bahan diskusinya Ya, dari kawan-kawan departemen yang lainnya gitu tuh. Mewadahi sih. Mewadahi, fasilitasi, betul. Kalau dari podcast ini ada tujuan khusus gak sih sebenarnya? Tentunya ada dong. Tentunya sini kan sarana informasi juga ya. Gua sih kenapa pada akhirnya kawan-kawan Medcom fix buat ngebuat podcast ini karena beberapa orang itu nggak suka gitu tuh ngebaca informasi, hanya membaca. Kebanyakan kan informasi itu dibuat hanya dengan pamflet dan itu rata-rata orang malas untuk membaca gitu kayak gitu. Nah, makanya gimana nih caranya kita bikin kawan-kawan FKIP itu melek lah bahasanya tentang keadaan kampus di sini gitu kan, supaya mereka tahu apa sih organisasi akan seperti apa. Dan mungkin itu tadi cara untuk biar dia nggak malas untuk baca, ya udah kita buat video lah tentang podcast. Nah, di podcast inilah baru kita jelasin, mungkin nanti ke depannya kita ada isu terkait kampus, nah kita bawa ke sini gitu. Ya gitu tuh, mungkin luas. Mungkin ntar juga jelasin per departemen itu kita ada agenda apa aja kayak gitu tuh. Ya intinya kita bakalan ngulik apa isu-isu kampus, isu-isu organisasi ya kita bawa ke sini itu. Karena kan untuk bacaan-bacaan atau press release kata-kata kan itu udah ada di Instagram, Twitter, Facebooknya kawan-kawan Medcom. Nah, mungkin hal barunya kita buat video ya isinya berisi informasi ya kita buat di podcast ini. Gitu. Menurut saya juga pun dengan adanya podcast ini bisa lebih menarik anak-anak baru maba gitu, kayak anak bersatu, kayak milenial segala macam, kan otak-otaknya masih ngarah ke situ, gitu. Lebih apa ya, lebih nyaman dilihat gitu, Benar. gitu. Boleh. Jadi ada perkembangan gitu ya. Itu tadi tujuannya tuh ya udah bagus, udah sangat future banget gitu tuh. Nah, selanjutnya persiapannya apa aja sih? Ya banyak banget sih persiapan Pak. Dari awal kita rapat internal sama kawan-kawan Medcom, gimana kalau kita buat podcast nih gitu kan. Mikirnya santai lah podcast doang kan. Dan ternyata hamin berapa kita persiapan, dan kita memang mikirnya
segampang itu ngebuat podcast dan ternyata tahu-tahu kita butuh dekorasi segala macam, tempat segala macam dan itu yang kita bingungin. Alat peralatan segala macam. Nah, mungkin itu masuknya sama kendala apa aja gitu ya yang kemarin kita jalanin gitu ya. Langsung masuk aja ya. Kendalanya. Iya. Jadi persiapan sama kendalanya. Iya, untungnya sih kalau untuk terkait alat dan bahan, alhamdulillahnya dari anggota kita, kawan-kawan kita dari Medcom sendiri, beberapa memang memadai karena di luar kampus ya memang sudah ada beberapa yang bekerja di bidangnya gitu, seperti fotografi, videografi, dan Siapa tuh? Aku pengen tahu. ada Om Bimo. Oh, Mas Bimonya. Iya, Juga kan Mas Apit ya. Udah kuliah sambil main, ya kan? Kan Mas Apit ini konten kreator. saya gagal, Pak. Udah aman, kuliah sambil gawe. Kalau cek IG-nya Mas Apit isinya konten kreator Iya, semua. iya. Terima kasih Bimo untuk yang mau foto wedding nikah juga bisa ke Bimo aja. Itu lagi kawan. Dijamin. Bimo Pangestu dijamin. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Ya, kan terkait alat dan bahan kan banyak juga, Pak Bu. Kayak kamera, tripod, lighting segala macam atau mic segala macam. Nah, mungkin kemarin terkendalanya itu kita kekurangan mic, Pak. Iya, dan itu sulit juga dan kita pikir lagi gimana caranya biar untuk mic kan terkait suara ya. Betul. Kita takutkan itu suara tidak masuk sepenuhnya gitu. Nah, Clear juga ya. ya jawabannya mungkin kita butuh ruangan yang memang kedap suara gitu. Nah, mungkin kendalanya kemarin saya agak kecewa sih sama birokrat kampus ini. Kenapa Ya, tuh? soalnya kita di hari dulu ya untuk awalan kita masuk pembahasan podcast itu ya memang disetujui akan adanya podcast. Oh bagus loh seperti ini. Akan tapi ketika kita akan melaksanakan pelaksanaan, kita meminta ruangan ya mungkin agak dipersulit gitu. Bukan agak dipersulit sih, agak diundur-undur aja dan memang seharusnya podcast ini sudah dilaksanakan sebelum hari ini dan mungkin baru terlaksana sekarang dan alhamdulillah tapi kita diberikan juga lah untuk ruangan ini ya. Terima kasih juga buat birokrat kampus ini. Berarti sebelumnya pernah kecewa ya dengan birokrat Hampir kampus? kecewa. Iya, hampir kecewa karena nggak ada ruangan. Iya, gimana ya? Ya kan ketika kita naik juga kan kita membawa nama kampus seperti itu ya. Kita berkreasi dong di sini. Berkreasi. Ya. Siapa tahu dilihat sama Ucup lain. Nah, ini jadi panutan buat univ lain dong. Mungkin nanti Pasti. bisa dibicarakan lah ya hal-hal seperti Iya. ini ya kan ya. Oke, selanjutnya nih apa sih effort lebih atau apapun yang mau disampaikan selama melakukan podcast ini? Ya, sok. Nah, Om Bimo. untuk podcast itu yang tadi Mas Hafid bilang untuk masalah alat segala macem selesailah sama kita. Pakai lah ya. Betul. Kita pun tahu alat-alat yang dipakai apa aja. Kita lebih ke konsep sih. Konsep kita sebenarnya udah banyak konsep yang pengen diterapkan. Kayak bikin inilah, itulah, referensi dari podcast inilah, podcast itulah, segala macam banyak. Tapi akhirnya jadinya kayak gini. Gitu. Lebih ke banyak kepala sih. Banyak kepala gitu ya. Jadi sok lembut gini. Iya. Gitu sih. Lebih kayak Tapi merasa puas gak dengan podcast kali ini? plus ditambah lagi ini kan masih awal ya. Iya benar. Nanti untuk kedepannya mungkin lebih improve lagi, lebih inovatif lagi sih. Harapannya seperti itu. Ya. Gimana? Udah kali ya. Oke, mungkin podcast kita lanjut nih. Setelah podcast ada pemula nih. Pemula itu pelatihan Latihan multimedia. multimedia. Nah, di dalam pemula ini atau pelatihan multimedia ini ada apa sih? Nah, Ucup menjawab. Kebetulan Udah siap. ini ada satu penanggung jawabnya. PJ-nya. Tolong perempuan ini PJ-nya. Ini, waduh. PJ pemula. Multi talentan. Mas Bimo ini multi talentan banget. Oke. Ada talent. Ngebahas pemula. Pelatihan multimedia itu isinya tentang pelatihan multimedia yang isinya tuh kayak pelatihan desain, editing video, lebih kayak pelatihan pembuatan logo, sertif, desain, pamflet, seperti itu. Dan video tuh kayak video pembelajaran dan video bentuk video apapun itu. Seperti itu. Apakah itu pemula ini dikemasnya dalam satu acara atau satu agenda atau memang di continue banyak gitu? Pemula ini kita adain rangkaian acara. Rangkaian. Jadi satu hari itu satu tema. Satu tema.
Gimana nggak gila tuh anak Medcom. Bikin konsepnya, bikin temanya, udah pelatihan apalagi tadi pelatihan desain, pelatihan editing video, gila Dan keren. di luar itu kita ngebuat pamflet segala macam ya. Kewajiban Makanya ya kewajiban kita kan banyak juga, iya. Itu berarti tugas tambahan ya? Iya. Itu kewajiban sih, Pak. Iya. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Nah, insya Allah ikhlas, Pak. Kalau boleh tahu targetnya itu untuk siapa aja nanti? Untuk target itu lebih ke FKIP dong, karena kita kan BEM FKIP ya, lebih Iya. menaungi Wadah. masyarakat FKIP gitu. Jadi kita mewadahi teman-teman saya FKIP untuk ikut, terutama Medcom di HMJ masing-masing di 18 jurusan. Kita berharap mereka ikut datang untuk menghadiri, untuk meramaikan, dan kita pun nggak melepas kemungkinan untuk teman-teman lain di luar HMJ atau bisa dibilang kupu-kupu lah atau Mahasiswa biasa iya, ya, mahasiswa mahasiswa biasa biasa, iya. dan ingin tahu dan ingin belajar Iya. datang sok ke jadi masalah. Jadi ini itu terbuka untuk Betul. seluruh mahasiswa FKIP mau ikut himpunan atau tidak. Seperti itu, yang penting masyarakat FKIP gitu ya. Lalu untuk pematerinya dan pengisi acaranya nanti apakah itu dari Medcom atau ada ngundang yang lain nih? Nah, soal masalah pemateri, kita berusaha untuk nyari pemateri yang berkompeten dalam bidangnya. Misal kayak punya pengalaman dalam desain atau video seperti itu. Keren berarti. Berarti udah ada ininya lah ya, udah dipikirin tuh siapa yang bakal diundang. Tentu. Materi. Ya, jadi masuk juga ya. Mungkin kan dari sebelum kita pada akhirnya kita masuk ke BEM dan kawan-kawan di sini saya sudah tahu lah, maksudnya di HMJ-nya sebelumnya mereka Ya, itu punya udah basic gitu loh, udah ada ya. basic di Medcomnya gitu tuh. Dan mereka pun sebelumnya di jurusan-jurusannya pun sudah pernah melakukan itu gitu tuh. Sudah ada gitu pelatihan-pelatihan itu di jurusan-jurusannya. Maka dari itu ya seminimalnya kita sudah terbayang lah akan seperti apa acaranya gitu tuh. Iya. Jadi ini bukan yang pertama kali Ya. banget gitu ya, cuma ini lebih mewadahi Ya. lebih besar aja gitu lingkupnya. Oke. Dan evaluasian sih. Evaluasian Sama dari HMJ. HMJ. Berarti ada improvement juga ya buat ininya. Iya. Keren. Apa lagi nih? Nah kalau persiapannya nih, apakah udah ada persiapan dari Ya, sekarang? mungkin gue jawab ya, karena memang ini pelatihan yang sifatnya harus dilakukan secara langsung gitu. Ini tidak bisa dilakukan secara online menurut saya, karena pelatihan ini kan buat desain, editing video segala macam, saya rasa agak sulit kalau dilakukan dengan cara online. Nah, kalau kita itu mengupasnya, kalau kita nanti pembelajaran itu sudah offline, saya berharap kita sudah kembali normal nanti gitu. Nah, kita akan lakukan ini apabila kita akan lakukan kegiatan pemula ini apabila kondisi kampus sudah normal gitu ya. Karena itu tadi saya bilang, saya bisa melakukan ini, kawan-kawan bisa melakukan ini kalau offline saja. Takutnya ketika saya jalankan online tidak maksimal. Betul. Ya, tentunya di dalam kegiatan offline ini kita juga ngebuat konsep yang memang saya rasa ya benar-benar lah, ketika nanti pelaksanaan kita pun naruh mentor-mentor gitu, supaya kan takutnya ada yang ketinggalan ketika pemateri. Nah, itu kan pasti. Nah, apalagi online gitu. Kalau online kan agak susah gitu. Mungkin seperti itu sih. HMJ Iya, kalau betul. nggak dikontrol satu-satu mungkin Iya. takut nggak mencapai goals. Iya. Benar. Berarti sekarang kendalanya untuk persiapan pemula ini adalah ini ya, corona ini ya. Iya. Selain pandemi, Pandemi, apalagi iya. tuh? Ada apa lagi kendalanya? Coba Mas Bimo nih selaku PJ. Paling kita lebih ke mahasiswa itu sendiri sih. Cara kita mengemas, Iya, mempromosikan Oh, iya. pemula ini supaya tertarik ya. gitu. Kita lagi PR di sih. Pemula nanti pada ikut ya, teman-teman yang nonton ada di sini. Terus ikut pemula, mau kalian anak HMJ atau bukan, mahasiswa biasa atau bukan, saya sarankan nih, dan teman-teman Medcom di sini sarankan untuk ikut pemula, yaitu pelatihan multimedia. Ikutin rangkaian-rangkaian selanjutnya. Nah, setelah ikut pelatihan kayak gini, ada nggak sih kayak mungkin dapat sertifikat atau apa gitu? Atau emang pure untuk melatih aja apa gimana? Ya. Untuk sertifikat, kita ada sertifikat. Iya. Tapi ada, bisa dibilang, syarat dan ketentuannya. Jadi kan yang tadi saya bilang, ada rangkaiannya. Ada beberapa pertemuan. Dan sertifikat didapatkan ketika
peserta mengikuti Semua semua rangkaiannya. iya. Seperti itu. Iya lah, masa dikasih sertifikat tapi nggak ikut semuanya, malah kita yang rugi dong. Iya dong, betul. Nah itu juga bisa berguna berarti ya, sertifikatnya bisa dibawa Pasti kepake itu. kemana-mana berarti. Iya. Bisa buat daftar yang lain, beasiswa dan segala macam kan bisa sertifikat. Lagi nih, udah belum ya? Ya, mungkin pemula nih sudah selesai pembahasan pemula. Lalu kita mungkin ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu web. Nah, web ini menarik nih karena ini kata Medcom yang tadi sebelumnya itu katanya hal yang baru nih, sebuah inovasi ya. Iya. Sebuah inovasi dan ingin dibangunkan atau dibangkitkan kembali ya web ini. Nah, web itu gimana sih penjelasannya dari Medcom? Sebelumnya kan memang di tahun kemarin seharusnya itu udah ada. Nah, dan tahun sebelumnya itu yang 2 tahun di atas kita itu sudah melakukan ini, maksudnya udah ada web itu. Nah, isi dari web itu kan kayak isinya informasi sama kotak aspirasi surat gitu kan. Dan itu 2 tahun lalu hidup dan kemarin itu vakum 1 tahun. Nah, ini akan kita hidupkan lagi gitu kan. Mungkin dari Teh Dira sih yang selaku penanggung jawabnya gitu tuh. Dira. Ya, Iya. Oh iya. Silakan Teh. bisa jelasin sedikitnya Nah, gitu. gimana tuh web yang bakal dibangun dan juga melakukan pembaharuan mungkin ya? Iya. Gimana tuh? Pasti web ini nih kan karena udah pernah nih ya, jadi kita juga harus lebih bagus dong, harus lebih bagus, harus lebih berinovasi gitu kan ya. Betul. Jadi rencananya ya web ini kita merencanakan untuk mengasih tiap HMJ ini akun. Akses. ya. Untuk ke web itu. Iya, jadi tiap-tiap HMJ ini bisa memodifikasi lagi gitu. Isinya ya tentunya ya, bukan yang kayak desainnya bukan. Kayak tiap HMJ ini bisa memasukkan aspirasi gitu. Inspirasinya ke dalam web. Iya di situ. Jadi mungkin bentuk inovasi itu kita dari situ, bentuk aspirasi itu. Untuk progres ya mungkin ya, progres dari web itu sudah 90%. Oh, 90%. Alhamdulillah ya. Sudah menuju siap Iya menuju, dipakai nih ya. iya benar. Semoga bulan depan mungkin ya kita udah bisa aktif nih webnya, udah bisa digunakan oleh tiap HMJ, tiap peserta mungkin ya, setiap mahasiswa mungkin gitu. Nah, itu ada domain khususnya nggak? Ada domain Nah, apa itu? seru banget nih. Ini kita mungkin bakal membeli domain. Membeli domain. Iya. Domainnya apa? Domainnya tuh .com karena- kah? .co kah? ORG, karena kan kita BMF nih, jadi organisasi Iya. dong. Ya. Mungkin itu ada sedikit kendala sih kak. Kenapa itu? Apa sih kendalanya? Kendalanya tuh karena di web ini membutuhkan biaya. Betul. Kalau beli domain yang setahu saya pasti bakal butuh biaya. Iya benar. Membutuhkan Soalnya biaya. kode kayaknya Iya, waduh nih. pimpinan mungkin lebih Betul, cair nih. Iya, cair sih sebenarnya. Ada kayak dana-dana khusus kali ya buat web ini. Medcom nih. Iya, buat Medcom betul. Iya, jadi karena domain ORG ini membutuhkan biaya. Iya, benar. Setahun itu 120.000. 120.000. Iya, setahun. Jadi mungkin cukup lah ya buat satu periode. Gitu. Iya. Lalu apakah di dalam web ini isinya tadi kan ada tentang informasi dan aspirasi mahasiswa Iya, lainnya ya? Nah, apakah tadi katanya mau masukin akun ya atau memberikan akses Iya. kepada 18 jurusan ya? Iya. Nah, itu apakah caranya kayak gimana sih? Ya kita balik lagi sih Pak, kita kan selaku BEM FKIP kita wadah dari kawan-kawan FKIP yang lain gitu, termasuk terkhusus 18 jurusan yang tadi. Tadi kita ngewadahin web ini dan kita yang maksudnya kita sebagai kepala yang membuat ini dan mungkin nanti kita akan memberikan cabang-cabangnya lain itu tuh. Maka dari itu ya kawan-kawan HMJ pun bebas untuk mengirimkan maksudnya proker-proker terbaik mereka gitu akan mau dimasukkan ke situ gitu tuh. Sama mungkin nanti ada sedikitnya kita kolaborasi sama kawan-kawan advokasi terkait apa sih aspirasi mahasiswa, keluh kesah mahasiswa terkait ya kayak gitulah pokoknya. Ya paling kalau web itu nggak banyak sih kayak gitu. Itu ada forum inputnya nanti di web itu. Iya. Oh, Iya. keren juga betul. Tapi supaya terstruktur gitu ya, supaya nggak asal-asalan gitu loh masuknya. Itu butuh verifikasi juga dari kita. Butuh konfirmasi. Berarti kita Yang dikonfirmasi tentu, oleh BEM, Ya, konfirmasi Iya, dari Pak. BEM. anak-anak formawa lainnya itu input Ya. yang dikonfirmasi oleh BEM. Iya, BEM. Oke, BEM Medcom ya. berarti? Iya. Keren, keren. Baru bisa dipublish Ya, di biar web. kalau misalkan ada aspirasi yang memang nyeleneh ya gitu berarti Iya. bisa di-cut gitu ya. Iya. Ya. Takutnya Bahaya nih kan bahaya. Iya. Soalnya kan publik ya, gitu. Bisa orang semua lihat. Benar, takutnya tuntut nanti ya. Oke,
mungkin tadi udah dijelasin semua ya dari Ya. komen, terus pelatihan apa Multimedia. tuh multimedia atau disingkat Pemula. pemula, dan yang terakhir Web. web. Yoi. Nah, oke. Tadi semua udah dijelasin, udah cukup teman-teman. Cukup lah ya penjelasannya. Bukan mungkin ya. Kita cukupkan aja. Kita juga mau bilang terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih nih udah nonton. Semoga betah dan terus ngikutin alur perkembangan podcast kita ya. Ya. Kita juga mau kasih ke teman-teman Medcom Ya. yang sudah bersedia menjelaskan dengan sangat Antusias ya, antusias. Betul. Jadi terima kasih buat informasinya. Semoga tersampaikan apa yang mau disampaikan. Kita cukupkan aja. Yuk, kita cukupkan aja kali Terima ya. kasih teman-teman. Ya. Dan semoga Departemen Medcom ini bisa menjalankan program-program Amin. kerjanya dengan lancar gitu ya. Amin, amin. Dan semoga kendalanya bisa diatasi gitu ya. Wow. Ya, begitu kali ya. Mungkin kita berdua pamit undur diri kali ya. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.